Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah-kisah peristiwa luar biasa yang dialami para sahabat Nabi Muhammad SAW. Seperti apakah kisah-kisahnya? Dan rahasia ilmu apakah yang akan kita dapatkan? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kami kali ini hingga akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan atau karomah kepada siapa saja yang dikehendakinya, termasuk kepada para sahabat Rasulullah SAW. Telah kita ketahui semua bahwa generasi sahabat adalah generasi emas bagi umat Islam. Sehingga, kalaupun ada salah satu sahabat yang dianugerahi karomah, hal tersebut bukanlah sebagai hal istimewa pada zaman tersebut. Boleh jadi, bentuk kelebihan karomah pada generasi sahabat adalah hal yang lumrah, karena kedekatannya mereka kepada Allah dan Rasulullah. Namun akan menjadi sebuah tanda kemuliaan, keunggulan, dan pelajaran berharga, ketika kisah karomah para sahabat diceritakan di masa sekarang. Umat Islam tentu sudah tidak asing lagi dengan suatu kelebihan atau karomah, yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba pilihannya. Baik yang tertuang dalam kitab suci Al-Quran, riwayat kisah para wali-walinya Allah, maupun kejadian luar biasa yang dialami manusia. Semua bentuk kemuliaan itu terbagi menjadi 4 macam. Di antaranya adalah mukjizat, karomah, maunah dan irhas. Seperti diketahui, mukjizat dan irhas, atas kehendak Allah Ta'ala, keduanya telah dianugerahkan untuk para nabi-nabi terdahulu. Sebagai contohnya adalah kepada Nabi Muhammad, yang beliau saat masih belia sudah dinaungi awan, ataupun tongkat Nabi Musa yang mampu membelah laut, dan kemampuan Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dengan hewan. Sedangkan yang disebut karomah adalah sebuah anugerah di luar kemampuan manusia, yang diperuntukkan para wali atau para kekasih Allah. Sebagai gambaran contohnya adalah, yakni ketika jasad Amir bin Fuhairoh yang diangkat oleh para malaikat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mampu menghidupkan unggas yang sudah mati, dan Sayyidah Maryam binti Imron yang selalu memperoleh makanan di mihrabnya, meski beliau tidak pernah keluar dari sana. Adapun yang disebut dengan maunah adalah sebuah peristiwa di luar nalar dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia biasa seperti kita. Sebagai contohnya adalah peristiwa orang yang selamat usai 3 hari tertimbun gempa, selamat berhari-hari di tengah lautan, selamat dari bahaya karena mendapat bisikan, dan lain sebagainya. Semua hal tersebut menjadi bukti atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang patut kita pahami, guna mempertebal keimanan kita semua. Dan jika kita membahas kejadian luar biasa yang pernah terjadi kepada para sahabat Nabi, maka mereka dalam kategori hamba Allah yang mendapat karomah, sama seperti para waliullah atau kekasihnya Allah. Karomah adalah sebuah bentuk anugerah dari Allah, yang secara bahasa berarti kemuliaan atau kehormatan. Karomah merupakan bentuk perlakuan khusus dari Allah Ta'ala kepada hamba-hamba pilihannya. Telah banyak didapati kisah karomah dari para sahabat Rasulullah, yang membuktikan bahwa mereka adalah manusia pilihan, yang menjadi para kekasih Allah. Di antara kitab yang memuat kisah-kisah karomah dari para sahabat adalah, yakni kitab yang berjudul Jamiul Karomatil Aulia, karya Syekh Yusuf An-Nabhani. Serta ada juga kitab Bughyatul Azkiyah, Fi Bahsi an Karomatil Aulia, karya Syekh Muhammad Mahfudz Termas. Berikut ini akan kami sampaikan beberapa kisah karomah dari para sahabat Nabi SAW. Karomah Hubaib saat ditawan kaum kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya kepada sahabat Nabi. Dalam banyak riwayat, banyak peristiwa kebesaran dan pertolongan Allah itu kerap dialami kaum muslimin. Salah satunya adalah pada kisah sahabat Nabi Hubaib bin Adi,
saat dirinya menjadi tawanan kaum Quraisy. Ketika itu, sahabat Hubaib bin Adi ditawan oleh Bani Haris. Saat Hubaib diikat dan berada di ruangan, anak dari Bani Haris melihat Hubaib bin Adi sedang memanggul tandan kurma. Khalid Muhammad Khalid dalam bukunya mengkisahkan, Hubaib terlihat membawa satu tandan kurma yang besar untuk ia makan. Padahal, kondisinya saat itu posisinya masih terikat pada besi. Sontak saja, si anak Bani Haris langsung berteriak memberitahu keluarganya atas apa yang barusan dia lihat. Dan benar saja, itu adalah rezeki yang dikirimkan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya yang soleh. Hal tersebut juga sebagaimana yang pernah diturunkan kepada Sayyidah Maryam binti Imran. Demikian tulis Khalid Muhammad Khalid. Kisah ini mengingatkan kita pada kisah dalam Al-Quran, yakni pada surah Ali Imran, ayat yang ke-37. Lantas, siapakah sebenarnya sosok Hubaib bin Adi? Hubaib adalah sahabat Nabi yang rela berkorban demi agama Islam, dan tak mau menggadaikan keimanannya untuk keselamatan dirinya sendiri. Ia menemui Tuhannya dengan cara yang menyedihkan, karena hukuman dari kaum kafir Quraisy. Dalam akhir hayatnya, dirinya gugur sebagai syuhada di tiang salib. Diceritakan dalam buku yang berjudul Biografi 60 Sahabat Rasulullah, karya Khalid Muhammad Khalid. Saat peperangan Badar, sahabat Hubaib bin Adi berhasil mengalahkan Al-Haris bin Amir bin Naufal. Dan dari sanalah dendam kaum kafir Quraisy bermula. Saat Rasulullah menugaskan 10 orang sahabat untuk memata-matai kaum Quraisy, tak disangka, keberadaan sahabat Nabi tersebut diketahui oleh kaum Quraisy Bani Hayyan. Mendapati kondisi yang demikian, kaum kafir Quraisy kemudian menjadikan kesempatan itu untuk memburu Hubaib bin Adi. Singkat cerita, Hubaib bin Adi dan sahabat Nabi lainnya terkepung di lereng gunung. Tidak tanggung-tanggung, ada 100 pemanah pada saat mengepung mereka. 8 dari ke-10 sahabat Nabi yang diutus akhirnya gugur di sana. Maka tinggallah Hubaib bin Adi, dan Zaid bin Datsinah radhiyallahu anhu. Bani Hayyan kemudian menjual kedua sahabat Nabi yang mulia itu ke Bani Haris bin Amir. Mereka pun sangat senang, sebab sudah lama Bani Haris bin Amir memendam dendam atas meninggalnya keluarga mereka saat Perang Badar. Dan dari sinilah penyiksaan itu pun dimulai. Setelah putus asa dengan berbagai upaya yang telah mereka lakukan, maka kaum musyrikin itu kemudian membawa Hubaib ke tiang gantungan. Mereka membawanya ke sebuah tempat yang bernama At-Tanim, tempat di mana gugurnya Hubaib sebagai seorang syahid. Dikisahkan, begitu mereka sampai di tempat penyiksaan, Hubaib bin Adi meminta izin kepada mereka untuk terlebih dahulu menunaikan sholat 2 rakaat. Mereka pun kemudian mengizinkan permintaan itu. Hubaib pun telah menunaikan sholat 2 rakaat dengan khusyuk dan damai. Lalu dia mengatakan kepada kaum musyrikin, "Demi Allah, kalau bukan karena kalian akan mengira bahwa aku takut pada kematian, niscaya aku akan menambah sholatku." Hubaib lalu memandangi wajah mereka dengan tajam, kemudian melantunkan bait syair berikut. "Aku tidak peduli, selama wafat sebagai seorang muslim. Mati seperti apapun, kematianku itu di jalan Allah. Sungguh, tempat kembaliku hanyalah kepada Allah, jika Dia menghendaki. Dia berkahi setiap sendi-sendi tubuhku yang terpotong. Ketenangan yang menakjubkan dan terang, tidak pernah hilang dari wajahnya. Lemparan tombak-tombak mulal menembus tubuhnya, dan pedang-pedang pun menggores dagingnya." Pada saat itu, salah seorang pemimpin Quraisy mendekatinya, dan berkata kepadanya, "Apakah engkau senang jika Muhammad menggantikanmu, sedangkan kamu sendiri bisa selamat dan aman bersama keluargamu?" Hubaib lalu menggelengkan kepalanya, dan dengan lantang ia berkata kepada para algojo, "Demi Allah, aku tidak ingin hidup dalam kesenangan dan keselamatan dunia bersama istri dan anakku, sedangkan Rasulullah mendapat bencana, walau hanya tertusuk duri sekalipun." Sesuatu hal yang membuat Abu Sufyan sangat keheranan, yang ketika itu dirinya belum masuk Islam, dan ia pun bahkan berkata, "Demi Tuhan,
Aku tidak pernah melihat seseorang mencintai orang lain, sebagaimana para sahabat Muhammad mencintainya. Tidak jauh dari tempat kejadian, burung-burung elang nampak berkerumun, seolah mereka sedang menanti selesai dan bubarnya para algojo melakukan eksekusi. Dengan begitu, gerombolan burung pemangsa itu pun bisa mendekat, dan menikmati jasad segar itu sebagai hidangan yang lezat. Namun, burung-burung yang berkumpul itu kemudian terbang menjauh. Mereka enggan mengotori dan memakan jasad sang syuhada yang bernama Hubaib bin Adi. Mampu berjalan di atas air laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karomah kepada siapa saja yang dikehendaki, termasuk kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Ala bin Al-Hadromi, beliau adalah satu di antara sahabat Rasulullah yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memiliki sebuah karomah, yakni mampu berjalan di atas laut bersama 8.000 pasukannya. Kisah karomah sahabat Nabi dari Hadramaut Yaman ini juga diceritakan dalam kitab Al-Aghni li Abi Al-Faraj, Al-Ashbahani. Kisah nyata ini berdasarkan riwayat dari Muhammad bin Jarir, sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengutus Ala bin Hadromi dan pasukannya untuk memerangi orang-orang murtad di wilayah yang sekarang bernama Bahrain. Ala bin Al-Hadromi, beliau merupakan sahabat Nabi yang diutus menyebarkan Islam ke daerah Bahrain dan Qatar. Orang-orang Muslim yang tidak murtad, mereka kemudian menyusul pasukan Ala Al-Hadromi ketika mereka berjalan di padang pasir terbuka. Ketika mereka sampai di tengah-tengah padang pasir itu, Allah Ta'ala kemudian memperlihatkan kekuasaannya kepada mereka. Sahabat Ala Al-Hadromi turun dari kendaraannya, lalu menyuruh pasukannya untuk segera turun. Di tengah malam yang sudah gelap, unta-unta mereka tiba-tiba lari ketakutan, bahkan sampai tak tersisa satupun. Para unta tunggangan itu juga membawa semua perbekalan dan tenda, yang belum sempat mereka turunkan dari punggung unta. Mereka tidak mengerti, namun mereka menduga, ada sekelompok hewan yang telah menyerang unta-unta itu. Akan tetapi anehnya, ancaman itu tidak menyerang diri para pasukan sahabat di malam hari itu. Mereka saling memperingatkan diri untuk tetap waspada, kemudian pemberi aba-aba menyuruh mereka berkumpul. Pada saat kondisi seperti itu, Ala Al-Hadromi kemudian berkata, "Kita terjebak di tengah-tengah padang pasir tanpa air." Para pasukan sahabat Ala Al-Hadromi lalu berkata, "Jika kita masih di tempat sampai besok, meskipun matahari tidak menyengat, maka kita semua akan pulang hanya tinggal nama." Ala Al-Hadromi kembali berseru, "Jangan takut, bukankah kalian ini adalah seorang muslim? Bukankah kalian berjuang di jalan yang diridau Allah? Dan bukankah kalian sebenarnya adalah para penolong agama Allah? Bergembiralah, demi Allah, sesungguhnya Allah yang Maha Suci dan Maha Luhur, Ia tidak akan menelantarkan kalian, bahkan dalam kondisi seperti ini." Singkat cerita, salah seorang muadzin kemudian mengumandangkan adzan untuk sholat subuh. Ala Al-Hadromi kemudian bersama pasukannya bersiap-siap untuk sholat. Ada sebagian dari mereka bersuci dengan tayamum, dan ada sebagian lagi dari mereka yang masih dalam keadaan suci. Selesai sholat, Ala Al-Hadromi kemudian berlutut bermunajat, dan kemudian diikuti oleh pasukannya. Beliau lalu berdoa dengan sungguh-sungguh, begitu juga dengan pasukannya. Kemudian dari mereka melihat di kejauhan ada Fata Morgana. Belum selesai Ala berdoa, mereka melihat Fata Morgana lagi. Sang komandan perang kemudian berseru, "Di sana ada air." Kemudian Ala Al-Hadromi berdiri, dan diikuti oleh pasukannya. Mereka kemudian mendekati air itu, lalu meminumnya, dan mandi. Matahari yang belum begitu tinggi, kemudian datanglah unta-unta dari berbagai arah, yang berjalan mendekati mereka. Setiap orang dapat menunggang satu unta, sehingga tak satu pun dari mereka yang berjalan. Setelah minum air tersebut, maka mereka pun merasa puas, dan segar kembali, lalu melanjutkan kembali perjalanannya. Pada waktu itu,
Munjab bin Rashid berjalan bersisian dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setelah jauh dari tempat itu, Abu Hurairah bertanya kepada Munjab bin Rashid, "Menurutmu, di manakah sumber air yang telah kita pakai tadi?" Munjab bin Rashid kemudian menjawab, "Sesungguhnya akulah orang yang paling mengetahui daerah ini." Abu Hurairah kemudian berkata, "Kalau begitu, marilah kita kembali, sampai engkau bisa menunjukkan kepadaku di mana sumber air tersebut." Munjab dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemudian berjalan kembali ke tempat itu. Namun keduanya tidak menemukan keberadaan kolam dan jejak air itu. Munjab kemudian berkata kepada Abu Hurairah, "Demi Allah, meski aku tidak melihat kolam air, aku sangat yakin disinilah tempat kita tadi. Dan aku juga tidak pernah melihat air di tempat ini sebelumnya." Kemudian Abu Hurairah melihat sekeliling, tiba-tiba terdapat kantong kulit yang penuh dengan air. Abu Hurairah kemudian berkata, "Demi Allah, inilah tempat itu. Mari kita isi kembali kantong kulit kita, kemudian kita letakkan di tepi lembah." Munjab bin Rashid lalu berkata, "Ini adalah anugerah dan tanda kekuasaan Allah." Munjab pun meyakini hal itu, lalu memuji Allah Ta'ala. Kemudian Ala al-Hadromi dan pasukannya melanjutkan perjalanan, hingga mereka tiba di tempat bernama Hijr. Pasukan muslimin lalu berperang dengan orang-orang kafir, dan mereka berhasil mengalahkannya di sana. Setelah mereka kalah, orang-orang kafir kemudian melarikan diri ke daratan yang berada di seberang laut. Mereka menyeberangi laut dengan menggunakan kapal, dan Allah mengumpulkan mereka di daratan tersebut. Melihat kondisi tersebut, Ala al-Hadromi kemudian memerintahkan pasukannya mengejar mereka, seraya beliau berkhutbah, "Allah yang Maha Agung dan Perkasa, telah membuat kalian menghadapi pasukan setan dan perang yang berat pada hari ini. Allah telah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada kalian di daratan, agar kalian semua bisa mengambil pelajaran darinya, untuk bisa menyeberangi laut ini. Bangkitlah untuk melawan musuh-musuh kalian. Perlihatkan kepada mereka, bahwa kalian bisa menyeberangi lautan ini, meski tanpa menggunakan kapal. Karena sesungguhnya, Allah juga telah mengumpulkan mereka di daratan tersebut." Kemudian para pasukan Ala al-Hadromi menjawab, "Kami akan melakukannya, dan kami tidak akan takut. Demi Allah, kami telah berhasil menaklukkan Padang Sahara tadi. Maka kami juga yakin, bahwa Allah akan menolong kami untuk menaklukkan lautan itu." Ala al-Hadromi dan pasukannya lalu melanjutkan perjalanannya, sampai tibalah mereka di tepi laut. Mereka melintasi laut itu dengan naik kuda, beserta binatang angkutan, sekawanan unta, keledai, dan ada pula yang berjalan kaki. Ala al-Hadromi kemudian memanjatkan doa, "Wahai Allah Zat yang Maha Pengasih di antara yang pengasih, yang Maha Bijaksana, yang Maha Mulia, yang Maha Hidup, yang menghidupkan yang mati, yang Maha Hidup lagi Maha Menegakkan, yang menjadi tempat kami berlindung. Tiada Tuhan selain Engkau, wahai Tuhan kami." Ajaibnya, mereka ternyata dapat melintasi air laut itu dengan izin Allah. Mereka berjalan seperti halnya berjalan di atas gurun pasir, dan airnya pun hanya setinggi tapak kaki kuda. Laut yang biasanya ditempuh dengan waktu lama dengan naik perahu, ternyata dapat mereka seberangi dengan waktu singkat. Akhirnya, para pasukan muslimin sampai ke daratan, dan mereka tidak membiarkan satu orang musyrik pun lolos. Pada saat itu, pasukan berkuda kaum muslimin berjumlah 6.000 orang, dan yang berjalan kaki sebanyak 2.000 orang. Selesai perang, mereka pulang dengan cara menyeberangi air laut seperti sebelumnya. Jenazah utuh selama 40 tahun. Abdullah bin Amr bin Hiram. Ia adalah ayah dari Jabir bin Abdullah, salah seorang dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diketahui, Abdullah wafat dalam keadaan syahid ketika peristiwa Perang Uhud. Setelah puluhan tahun dimakamkan, jasadnya masih dalam keadaan utuh,
dan bahkan jasadnya masih mengeluarkan darah, layaknya orang yang belum lama meninggal dunia. Kisah mengenai utuhnya jasad Abdullah bin Amr bin Hiram ini, menjadi salah satu kisah sahabat Nabi yang terkenal. Peristiwa ini juga sekaligus menunjukkan kepada kita, bahwa Allah Ta'ala berkuasa atas segala kehendaknya. Mengutip buku kisah karomah para wali Allah, karya Abul Fida Abdul Raqib bin Ali Al-Ibi. Kisah Abdullah ayah Jabir ini, telah banyak diceritakan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Imam Bukhari rahimahullah berkata, kami mendengar cerita dari Ali bin Abdullah, dari Sufyan, dari Ibnu Al-Munkadir, dan ia berkata, aku pernah mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita. Pada saat perang Uhud, orang tuaku didatangkan dalam keadaan tertutup sekujur tubuhnya. Ternyata, beliau telah wafat dalam keadaan yang sangat mengerikan. Ketika aku bermaksud membuka bajunya, orang-orang berusaha melarangku. Sekali lagi, aku hanya bermaksud membuka pakaiannya, tetapi mereka masih tetap melarangku. Akhirnya, Rasulullah sendirilah yang membukakannya, dan beliau jugalah yang menyuruh untuk dibukakan. Tiba-tiba saja beliau mendengar suara tangisan atau jeritan, lalu beliau bertanya, suara siapakah itu? Para sahabat lalu menjawab, itu mungkin putri atau saudara perempuannya Amr. Rasulullah kemudian bersabda, mengapa ia menangis, sedangkan para malaikat sekarang ini masih selalu menaungi Abdullah dengan sayap-sayapnya, sampai dia diberangkatkan. Abdullah bin Amr adalah orang yang mempunyai kulit merah, berkepala botak, dan dia memiliki postur tubuh tidak tinggi. Sementara Amr bin Jamuh, dirinya memiliki postur tubuh yang tinggi. Sehingga dari keduanya, fisik mereka bisa sangat mudah untuk dikenali. Atas perintah sang Nabi, keduanya kemudian dikuburkan bersamaan. Hal tersebut dikarenakan, semasa hidupnya, yakni sahabat Abdullah bin Amr dan Amr bin Jamuh, mereka berdua adalah sahabat karib yang sangat dekat. Dan pada saat itu, letak kubur mereka berada di tempat yang mudah terkena banjir. Hal inilah yang kemudian membuat makamnya dibongkar. Dengan maksud, untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Setelah dibongkar, jasad mereka berdua kedapatan masih utuh berikut kain kafannya. Bahkan luka di wajah Abdullah juga masih ada, dan posisi tangannya masih memegang luka itu. Jabir bin Abdullah kemudian berkata, ketika aku berusaha menyingkirkan tangannya dari luka, darah mengalir cukup deras. Ketika aku kembalikan pada posisi semula, darah menjadi berhenti. Aku melihat keadaan ayahku seperti orang yang sedang tidur nyenyak. Sedikit pun tidak ada yang berubah darinya. Bahkan kain selimut yang digunakan untuk kafan dan menutupi wajahnya, masih dalam keadaan utuh. Demikian pula dengan selimut yang ditutupkan pada sepasang kakinya. Padahal, itu sudah berlangsung selama 46 tahun yang lalu. Jabir yang hendak memindahkan makam ayahnya, pada akhirnya ia urung melakukan niatnya, karena para sahabat merasa keberatan atas hal tersebut. Menundukkan singa buas. Berbeda dengan zaman sekarang, pada masa lalu perbudakan cukup lumrah ditemui. Ketika Islam datang, fenomena tersebut tidak lantas lenyap sama sekali, meskipun ajaran agama ini condong pada pemerdekaan kaum hamba sahaya. Rasulullah SAW mencontohkan anjuran untuk membebaskan budak. Dikisahkan, ada seorang Syahabiyah, atau sahabat Nabi dari kalangan perempuan, dan ia bernama Safinah. Mulanya, muslimah tersebut merupakan seorang budak, yang diketahui mengabdi pada Ummu Salamah. Begitu Ummu Salamah menjadi seorang Ummul Mukminin, maka Rasulullah pun memerdekakan Safinah. Bagaimanapun, sang mantan budak sudah kadung betah mengabdi pada keluarga Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, Rasulullah membiarkannya bekerja sebagai seorang asisten rumah tangga di kediaman beliau, yakni rumah yang di dalamnya terdapat Ummu Salamah. Safinah memang terlahir di wilayah Jazirah Arab. Namun, nasab asalnya adalah dari Persia, atau yang sekarang masuk wilayah negara Iran.
Dalam sebuah riwayat, Safinah pernah menuturkan latar belakang pribadi. Nama aslinya adalah Qais. Dan sejak menjadi pembantu Rasulullah, dirinya mendapatkan nama baru, yakni Safinah. Dalam bahasa Arab, nama Safinah mempunyai arti sebuah kapal. Lantas, mengapa namanya disebut dengan demikian? Dalam kitab Mustadrak, disampaikan kisahnya sebagai berikut. Pada suatu hari, Rasulullah bepergian bersama dengan beberapa sahabat. Mereka ternyata lelah membawa sejumlah barang. Punggung dan bahu para lelaki itu tidak kuat lagi menanggung beban. Lantas, Nabi Muhammad SAW berkata kepada Qais, yang saat itu turut serta dalam perjalanan ini. "Bentangkanlah kainmu," sabda beliau. Maka sang pembantu bergegas melakukan apa yang diperintahkan tuannya. Kain yang sedari tadi digenggamnya, lantas dihamparkan. Kemudian beliau menaruh barang bawaan para sahabat itu di atas kain tersebut, dan mengikatnya menjadi satu buntalan. "Bawalah, sesungguhnya engkau bagaikan sebuah kapal," ucap baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh kepatuhan, Qais lantas melaksanakan instruksi itu. Hal yang terjadi setelahnya sungguh ajaib. Barang-barang itu tidak terasa berat ketika berada di atas pundaknya. Para sahabat yang kelelahan sangat terkejut menyaksikan pemandangan ini. Adapun keajaiban itu, semata-mata berkat mukjizat Rasulullah SAW. Itulah salah satu cara beliau menolong umatnya. Sejak saat itu, apabila aku memikul barang bawaan seberat seekor unta, 2 ekor unta, atau bahkan 5 unta, tidaklah kurasakan semua itu sebagai beban yang berat, ungkapnya. Maka mulai saat itu pula, dirinya sering disapa sebagai Safinah. Terdapat kisah menarik lainnya, yang juga berkaitan dengan sosok sederhana ini. Berikut kisahnya, seperti yang dinukil dari Al-Istiab. Safinah pernah berkata, "Suatu ketika, aku menaiki sebuah perahu. Tak kusangka, perahu itu tiba-tiba pecah." Dalam kondisi yang demikian, Safinah berupaya untuk menyelamatkan diri. Dengan sangat susah payah, dirinya berhasil mengambang di atas lautan, dengan mengandalkan sebidang papan pecahan bekas perahu tersebut. Untuk beberapa waktu yang lama, ia terombang-ambing dipermainkan ombak. Lantas, hembusan angin kencang semakin menggiringnya ke daratan yang tak diketahui. Akhirnya, aku terseret hingga ke sebuah pulau asing. Dengan sisa-sisa kekuatan dalam diriku, aku berjalan menyusuri pulau tersebut, hingga sampailah aku ke kawasan hutan belantara, tutur Safinah. Tanpa disadari, seekor singa sedari tadi mula membuntutinya. Saat berbalik arah, Safinah terkejut bukan kepalang, dan seketika hewan liar itu mengaum kencang. Binatang pemakan daging itu kemudian mendekatinya, dan Safinah pun berusaha tetap tenang. Singa itu terus berjalan berputar-putar di dekatku, maka aku katakan kepadanya, "Wahai singa, aku ini pernah menjadi pembantu di rumah Rasulullah SAW." Kata Safinah sambil mengenang. Setelah Safinah mengucapkan kalimat itu, singa tersebut tiba-tiba menunduk. Kemudian hewan buas itu tampak lebih jinak dari yang sebelumnya, dan tidak lagi mengaum ataupun menunjukkan taringnya. Singa itu mendekatiku, lalu mendorong-dorongku dengan bahunya, seolah-olah ia menuntunku hingga keluar hutan. Aku pun berhasil diantarkan sampai ke pinggir sebuah jalan. Setelah itu singa tersebut mengaum, seperti mengucapkan selamat tinggal, ucap Safinah. Diketahui, Safinah berpulang ke Rahmatullah pada masa pemerintahan Gubernur Madinah, Hajjaj bin Yusuf. Tidak hanya masyhur karena kekuatan fisiknya, yang bisa mengangkut beban lebih dari orang biasa, sahabat yang satu ini juga meriwayatkan sejumlah hadis dari Rasul SAW. Kebal terhadap api karena keteguhan imannya.
Salah satu sahabat Rasulullah yang mendapat karomah adalah Zuaib bin Kulaib. Karena keimanan yang dimilikinya, Zuaib pun menjadi salah satu di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapat karomah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang berupa kebal terhadap api. Diketahui, Zuaib bin Kulaib adalah penduduk Yaman pertama yang memeluk Islam, setelah sebelumnya ia rajin menyembah berhala. Keislaman dirinya dinyatakan setelah ia mendengar akhlak dan kepribadian Nabi Muhammad. Setelah masuk Islam namanya diganti oleh Rasulullah, yang kemudian menjadi Abdullah. Keislamannya ini membuat banyak penduduk Yaman tidak senang, bahkan sang penguasa Sonaa yang bernama Aswad al-Ansi juga benci dengannya, karena dirinya telah berpindah agama. Aswad membujuk Zuaib berkali-kali, agar Zuaib tidak mempercayai agama yang dibawa Nabi Muhammad. Dan Aswad juga menyuruh Zuaib mengakuinya, bahwasanya hanya dialah yang layak menjadi nabi, dan nantinya Zuaib akan diberi iming-iming hadiah yang cukup fantastis. Sebaliknya, jika Zuaib sampai menolak, maka ia akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Namun yang terjadi justru sebaliknya, ancaman Aswad bahkan tak berpengaruh sama sekali terhadap pendirian iman Zuaib. Ia tetap teguh dengan pilihannya sebagai seorang muslim sejati. Bahkan tanpa perasaan takut ia juga sempat menggertak. Kamu tak pantas menjadi seorang nabi, karena akhlak dan perangaimu sungguh jauh dibandingkan akhlak dan perangai para nabi. Mendengar hal itu, Aswad merasa sangat kesal dan marah. Ia lantas mengancam akan menyiksa Zuaib, seperti halnya apa yang pernah dilakukan Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Sekali lagi, ancaman Aswad tak menggoyahkan keimanannya sama sekali. Akhirnya, Zuaib pun benar-benar dihukum oleh Aswad, yakni dengan cara dilemparkan ke dalam api yang sedang menyala-nyala. Dan kejadian itu juga disaksikan langsung oleh Aswad dan para pengikutnya. Begitu ia dilempar ke dalam nyala api, namun anehnya tubuhnya sama sekali tak terbakar. Nabi Muhammad kemudian menceritakan kejadian itu kepada sahabat-sahabatnya, lalu Sayyidina Umar berkata, "Segala puji bagi Allah, yang telah menjadikan salah seorang dari umat kita seperti Al-Khalil, Nabi Ibrahim alaihi salam." Diceritakan dalam versi yang lain, bahwasanya ada salah seorang penduduk Haulan yang masuk Islam. Kemudian, kaumnya menginginkannya agar ia menjadi kafir kembali. Maka ia kemudian dilemparkan ke dalam api panas yang membara. Tapi anehnya, api itu tak mampu membakarnya, kecuali anggota tubuh yang tidak terkena air wudhu. Suatu hari dirinya mendatangi Abu Bakar, dan berkata, "Wahai Abu Bakar, mintakanlah ampun kepadaku." Namun Abu Bakar malah berkata, "Sesungguhnya engkau lebih berhak daripada aku, karena engkau pernah dilemparkan ke dalam api, tetapi api tak dapat membakarmu." Kemudian laki-laki itu memohon ampun kepada Allah, dan dia pergi meninggalkan wilayah Syam. Orang-orang lalu menyerupakannya dengan sosok Nabi Ibrahim alaihi salam. Demikianlah kisah Zuaib, yang pernah mendapat karomah dari Allah Ta'ala, yang berupa kebal terhadap panasnya api dunia. Cahaya keluar dari 4 mulut sahabat Nabi. Kisah ini datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kisah ini menceritakan tentang karomah dari 4 sahabat Rasulullah, yang dari mulutnya terdapat cahaya yang keluar. Hal itu terjadi dalam sebuah peperangan di malam gelap gulita. Disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim sebuah pasukan ke sesuatu daerah. Menurut riwayat, pasukan itu berjumlah ribuan orang. Dan pada akhirnya, pasukan tersebut berhasil memperoleh kemenangan. Mereka kemudian pulang kembali ke Madinah, dan disambut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu persatu dari mereka bersalaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin pasukan, Zaid bin Harisah, ia lalu menambatkan kudanya, menghampiri Rasulullah, dan kemudian mencium tangannya. Setelah itu, dilanjutkan dengan sahabat Abdullah bin Rawahah,
dan sahabat Qais bin Ashim. Setelah itu, diikuti oleh para sahabat lainnya yang ikut berperang. Tak lama kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ceritakan kepada saudara-saudara kalian, atas apa saja yang terjadi selama kalian bepergian, agar aku bisa memberikan kesaksian dari apa yang kalian katakan nantinya. Karena Jibril telah memberitahuku tentang kebenaran apa yang kalian ucapkan." Setelah itu, salah seorang sahabat kemudian bercerita, "Wahai Rasulullah, setelah kami dekat dengan posisi lawan, kami mengirim mata-mata. Setelah melakukan penyelidikan, mata-mata kami menyebut bahwa pasukan mereka berjumlah 1.000 orang, sedangkan kami berjumlah 2.000 orang. Namun, 1.000 orang pasukan musuh itu hanya di luar benteng, dan sisanya 3.000 pasukan berada di dalam benteng. Tampaknya mereka sengaja mengembuskan kabar bahwa pasukan mereka hanya berkekuatan 1.000 orang. Hal ini mereka lakukan agar membuat kita menjadi lengah." Sahabat pun melanjutkan ceritanya. Saat malam telah tiba, mereka lantas menyerbu kami dan membuka pintu gerbangnya. Pasukan yang berada di dalam kota pun ikut keluar, dan mereka menghujani kami dengan panah di tengah malam yang gelap gulita. Sebagian besar pasukan kami masih tidur, dan hanya ada beberapa sahabat yang masih terjaga. Di antaranya 4 sahabat Rasulullah itu adalah Abdullah bin Rawahah, Zaid bin Harisah, Qatadah bin Nu'man, dan Qais bin Ashim. Mereka berempat saat itu sedang membaca Al-Quran di sudut perkemahan. Pada waktu itu kondisi menjadi kocar-kacir. Pasukan mereka menyerang dengan terus-menerus, sehingga kami sangat kewalahan, dan mereka juga hafal betul daerah tersebut. Dalam kegelapan malam, kami tidak mampu menghalau mereka. Namun tiba-tiba ada beberapa cahaya yang muncul dari kegelapan itu. Nampak dari mulut Zaid bin Harisah keluar cahaya berkilauan, yang seperti cahayanya matahari. Kemudian dari mulut Abdullah bin Rawahah keluar sinar, yang seperti cahayanya rembulan. Dari mulut Qais bin Ashim, dan Qatadah bin Nu'man, juga keluar cahaya seperti bintang kejora. Kami pun akhirnya bisa melihat musuh-musuh kami. Dan anehnya, mereka malah tidak bisa melihat kita. Akhirnya, kami bisa membalas serangan mereka, dan berhasil masuk ke dalam kotanya. Sehingga, kami pun akhirnya bisa memenangkan peperangan itu. Di antara kami sebelumnya tidak pernah melihat cahaya yang seperti itu. Kami bisa melihatnya, namun para musuh tidak bisa melihatnya. Tidak mempan dipanah 3 kali. Abbad bin Bisir bin Waqqash, beliau adalah sahabat Nabi dari kalangan Ansor. Abbad bin Bisir berasal dari suku Aus, keturunan Bani Asyahli. Dirinya biasa dipanggil Abu Bisir, atau Abu Al-Robi. Diriwayatkan dari sahabatnya sendiri, yakni Ibnu Yasar, dari Ukail bin Jabir, bahwa Jabir bin Abdullah Al-Ansori pernah berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah dari tempat perlindungan kami di kebun kurma, dalam perang Zatur Riqo. Dalam perang itu, seorang wanita musyrik terkena anak panah seorang muslim. Seusai peperangan, dan setelah Rasulullah kembali ke markas kaum muslimin, suami wanita musyrik itu datang, dan melihat apa yang terjadi pada istrinya. Dirinya seketika menjadi sangat marah, dan bersumpah akan membalas dendam, hingga salah seorang sahabat Nabi Muhammad bersimbah darah. Diam-diam, sang suami wanita musyrik mencari tahu, di mana keberadaan Nabi Muhammad menginap malam itu. Pada saat Nabi Muhammad hendak masuk rumah, beliau bersabda, "Siapakah yang mau berjaga malam ini?" Ammar bin Yasar dan Abbad bin Bisir lalu bangkit, dan mereka berkata, "Kami siap berjaga wahai Rasulullah." Maka berjagalah Ammar bin Yasar dan Abbad bin Bisir di dekat gerbang Syib. Saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menginap di Syib, sebuah wilayah yang berada di daerah lembah. Ammar bin Yasar dan Abbad bin Bisir lantas pergi menuju gerbang Syib. Abbad bin Bisir lalu bertanya,
Apakah engkau ingin aku berjaga di awal malam, atau di akhir malam?" Ammar bin Yasar menjawab, "Engkau yang berjaga di awal malam, dan aku yang berjaga di akhir malam." Kemudian Ammar bin Yasar berbaring, dan tertidur pulas. Abbad bin Bishr lalu mendirikan sholat sunnah, sambil berjaga. Ketika itulah, sang suami wanita musyrik itu datang mengintai. Ketika melihat Abbad bin Bishr yang sedang sholat, lelaki itu tidak menyia-nyiakan kesempatannya. Dirinya langsung melepaskan anak panah ke arah Abbad bin Bishr, dan tepat mengenai tubuhnya. Tatkala terkena anak panah tersebut, tidak lantas membuat Abbad bin Bishr membatalkan sholatnya. Ia hanya mencabut anak panah itu, dan melanjutkan sholatnya. Lelaki itu kembali melepaskan anak panah lagi dari busurnya. Walaupun begitu, Abbad bin Bishr tetap berdiri dalam sholatnya. Untuk ketiga kalinya, lelaki musyrik itu meluncurkan anak panah, dan Abbad bin Bishr kembali mencabut panah yang tertancap di tubuhnya. Abbad bin Bishr lalu ia rukuk, lantas sujud. Baru setelah selesai sholat sunnah, Abbad bin Bishr membangunkan Ammar bin Yasar, dan berkata, "Bangunlah, ada seseorang yang datang." Ammar bin Yasar sangat terkejut ketika melihat suami wanita musyrik itu berada di dekat mereka. Ketika melihat mereka berdua, lelaki itu tahu bahwa mereka berdualah yang menjadi benteng hidup bagi Nabi Muhammad. Dan lelaki itu berencana menjadikan diri dua sahabat itu sebagai penebus sumpahnya. Ammar bin Yasar sangat kaget ketika melihat Abbad bin Bishr berlumuran darah. Ammar bin Yasar kemudian berkata, "Kenapa engkau tidak membangunkanku saat pertama kali engkau terkena panah?" Maka Abbad bin Bishr menjawab, "Aku saat itu sedang membaca salah satu surat, dan aku tidak mau memutuskan bacaanku sampai selesai. Saat beberapa anak panah menancap di tubuhku, aku pun berusaha menyelesaikan sholat, dan kemudian membangunkanmu. Demi Allah, jika tidak karena tugas yang diperintahkan baginda Nabi, niscaya jiwaku sudah lepas dari raga ini, sebelum aku memutuskan atau menyelesaikan bacaanku." Dikisahkan, Abbad bin Bishr selalu turut serta dalam peperangan bersama Rasulullah SAW, sampai beliau wafat. Kisah ini bersumber dari buku ensiklopedia biografi sahabat Nabi, yang ditulis Muhammad Raji Hasan Kinas. Jenazah diangkat malaikat. Di antara para sahabat Nabi, ada yang menonjol kematangannya, dihilangkan kedengkiannya, dan diangkat jasadnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok yang tercepat dalam seruan, dan menjadi pelayan Rasulullah, serta ikut dalam hijrah. Dialah sosok Amir bin Fuhairoh, hamba Abu Bakar As-Siddiq yang dipanggil dengan nama Abu Ammar. Amir termasuk generasi sahabat yang pertama masuk Islam. Ia masuk Islam sebelum Rasulullah menempati rumah Al-Arqam dalam berdakwah. Ia masuk Islam saat masih menjadi budak. Ia juga mengalami deraan siksa di jalan Allah, hingga Abu Bakar membelinya, lalu memerdekakannya. Saat berhijrah dari Makkah ke Madinah, Rasulullah hanya ditemani Abu Bakar, Amir bin Fuhairoh dan seorang dari Bani Dail, yang bertugas sebagai penunjuk jalan bagi mereka. Saat Rasulullah keluar bersama Abu Bakar ke sebuah gua di Bukit Sur, Abu Bakar memerintahkan hambanya, yakni Amir bin Fuhairoh, untuk menggiring kambing-kambing Abu Bakar di belakang jejaknya. Kebetulan ia juga bertugas menggembalakannya. Amir menggembalakannya di padang penggembalaan penduduk Makkah. Ketika petang hari, ia menggiring kambing-kambing itu ke tempat persembunyian Nabi, hingga keduanya dapat memerah susu dari kambing-kambing itu. Ketika Abdullah bin Abu Bakar datang menemui keduanya, Amir bin Fuhairoh menggilas jejak kakinya, dengan kambing yang ia giring pulang ke Makkah. Saat Rasulullah berjalan keluar dari gua untuk berhijrah, Abu Bakar berjalan pada jejak kaki Nabi. Amir bin Fuhairoh ikut perang Badar dan perang Uhud. Ia terbunuh dalam perang Bir Maunah pada tahun 4 Hijriyah. Diriwayatkan oleh Ka'ab bin Malik. Rasulullah mengutus delegasi menemui Bani Salim.
Di dalamnya ada Amir bin Fuhairoh, maka mereka disambut pasukan yang dipimpin oleh Amir bin Tufail, hingga mereka bertemu di dekat sumur Maunah. Sehingga, pasukan itu berhasil membunuh Amir bin Fuhairoh. Imam Az-Zuhri berkata, berita yang sampai kepada saya, bahwa para sahabat mencari jasad Amir bin Fuhairoh, namun mereka tidak mampu menemukannya. Urwah bin Zubair berkata, di hari itu, Amir dicari di antara korban-korban yang gugur, namun tidak ditemukannya. Mereka meyakini bahwa para malaikatlah yang telah memakamkannya. Dalam riwayat lain menyebutkan bahwa setelah Amir bin Fuhairoh meninggal, jasadnya kemudian terangkat ke langit dan kemudian diturunkan kembali. Pada saat Jabbar bin Sulmi menusuk Amir bin Fuhairoh pada perang Maunah, Amir sempat berkata, "Saya telah beruntung, demi Tuhan Sang Penguasa Ka'bah." Jabbar kemudian menarik tombaknya, dan tidak ditemukan lagi mayat dari Amir. Selepas kejadian itu, maka Jabbar bin Sulami kemudian masuk Islam. Air minum dalam mimpi. Abu Umamah pernah bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutusku untuk menyeru kaumku masuk Islam. Aku menemui mereka dengan perut lapar, sementara mereka sedang memakan darah, lalu mereka berseru kepadaku, "Kemarilah." Aku pun kemudian menjawabnya, "Aku datang ke sini untuk melarang kalian memakannya." Mereka lantas mentertawakan, mendustakan, dan mengusirku. Sementara aku merasa lapar, haus, dan sangat letih. Dan dalam kondisi tersebut kemudian aku tertidur. Di dalam tidurku, aku bermimpi didatangi seseorang yang memberikanku sebuah wadah susu. Aku mengambilnya, meminumnya, dan aku merasa sangat kenyang dan segar kembali. Dahagaku telah hilang, hingga perutku buncit. Sebagian kaumku berkata kepada sebagian yang lain, "Seorang pemimpin mendatangi kalian, tetapi kalian menolaknya. Temuilah ia, berilah makan dan minum yang dia sukai." Kemudian mereka datang membawakan makanan dan minuman. Aku pun menjawab, bahwasanya aku tidak membutuhkannya. Mereka berkata, "Kami melihatmu sangat membutuhkannya." Maka aku menjawab, "Allah telah memberiku makan dan minum." Lalu kuperlihatkan perutku, dan akhirnya mereka masuk Islam. Riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Asakir, dari Abu Ghalib. Dalam riwayat lain, dari Ibnu Asakir disebutkan, bahwa Abu Umamah pernah berkata, "Aku mengajak kaumku untuk masuk Islam, tetapi mereka menolaknya. Aku lalu berkata, 'Berilah aku minum, karena aku sangat kehausan.' Mereka lalu menjawab, 'Engkau tidak akan kami beri minum, dan kami akan membiarkanmu mati kehausan.' Hari itu terasa sangat panas, dan kututuplah kepalaku dengan mantel, lalu tertidur dalam teriknya matahari. Kemudian aku bermimpi didatangi seseorang, yang sedang membawa gelas kaca yang indah, yang belum pernah terlihat oleh seorang pun. Di dalamnya ada minuman yang teramat lezat, yang belum pernah dirasakan oleh seorang pun. Dan aku pun kemudian meminumnya. Ketika minumanku telah habis, aku pun bangun. Demi Allah, saat itu aku tidak merasa haus dan lapar lagi, setelah meminumnya." Kisah ini bersumber dari buku Kisah Karomah Wali Allah, karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Jenazah Sabit bin Qais yang bersaksi atas Rasulullah. Sabit bin Qais adalah juru bicara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus juru bicara bagi umat Islam saat itu. Kalimat dan kata-kata yang dikemukakannya sangat kuat, padat, tegas, dan mampu mempesona bagi pendengarnya. Selain itu, Sabit juga terkenal sebagai pria berpenampilan bagus. Busananya sangat modis dan terkesan wah, sehingga bagi yang memandangnya seketika terkesima kepadanya. Rasulullah sendiri pernah menguji ketangkasannya dalam bertutur kata. Pada saat itu, rombongan orang dari Bani Tamim datang menghadap Rasulullah. Mereka datang,
dengan maksud ingin menunjukkan kebolehan juru bicara mereka. Setelah selesai, Rasulullah memerintahkan Sabit bin Qais untuk berdiri, dan menyampaikan sesuatu pula. Dengan tenang dan hikmat, Sabit kemudian berdiri menghadap ke arah mereka. Sabit membuka kalimatnya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit dan bumi adalah ciptaannya, dan titahnya telah berlaku padanya. Ilmunya meliputi kerajaannya. Tidak satupun yang ada, kecuali karunia-Nya. Kemudian dengan kodratnya juga, dijadikannya kita golongan dan bangsa-bangsa. Dan Dia telah memilih dari makhluknya yang terbaik sebagai Rasul-Nya. Berketurunan, wibawa, jujur, dibekali Al-Quran, dan dibenahi amanah, untuk membimbing ke jalan persatuan umat. Sabit melanjutkan lagi. Dialah pilihan Allah dari yang ada di alam semesta. Kemudian ia menyeru kepada manusia, agar beriman kepadanya. Maka berimanlah orang-orang yang termulia keturunannya, dan yang paling baik amal perbuatannya. Dan setelah itu, kami orang-orang Ansor adalah yang pertama pula memperkenankan seruannya. Kami adalah pembela-pembela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penyokong-penyokong Rasul-Nya. Kalimat tersebut meluncur fasih dari kedua celah bibir orang yang disayangi Rasulullah ini. Sehingga, rombongan dari Bani Tamim tadi menjadi terkagum-kagum, dan tidak dapat menolak rasa hormat kepada Sabit. Dalam suatu riwayat, Sabit bin Qais juga mendapat karomah yang sangat istimewa, yaitu berupa jenazahnya yang bisa berbicara. Jenazahnya bersaksi atas kehadiran Rasulullah, beserta sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya. Kesaksiannya tersebut diceritakan oleh Ubaidillah Al-Ansori, ketika dirinya menurunkan jenazah Sabit ke bawah liang lahat. Peristiwa karomah Sabit bin Qais ini berlangsung pada saat Perang Yamamah. Perang luar biasa tersebut berlangsung di wilayah Yamamah, antara Khalifah Abu Bakar melawan Musailamah Al-Kadzab, yang saat itu mengaku sebagai nabi baru. Sabit bin Qais melihat serangan yang cukup sengit dari pasukan Musailamah Al-Kadzab terhadap pasukan kaum muslimin di awal peperangan. Melihat hal itu, maka ia berteriak dengan suara yang lantang. Demi Allah, bukan seperti ini kami perang bersama Rasulullah. Kemudian, ia pergi tidak jauh, dan kembali dengan memakai obat pengawet dan memakai kain kafan. Lalu ia kembali berteriak, "Ya Allah, aku melepaskan diri kepadamu dari apa yang mereka bawa. Dan saya memohon ampun dari apa yang telah mereka perbuat, yakni lembeknya orang-orang Islam dalam berperang." Tidak lama kemudian, Salim sang mantan budak Nabi Muhammad, juga ikut bergabung dengan membawa bendera kaum Muhajirin. Mereka berdua lalu menggali lubang, kemudian masuk ke dalamnya sambil berdiri. Mereka juga mengembalikan galian pasir tersebut, sampai menutupi setengah badan mereka. Kedua sahabat ini berdiri layaknya anak bukit yang kuat dan kokoh. Setengah badan mereka terkubur di dalam pasir, dan berada di lubang paling dalam. Bagian atas tubuh mereka hanya kelihatan dada, kening, dan kedua tangannya, yang siap menghadapi para pasukan penyembah berhala dan para pendusta. Mereka terus menghantamkan pedang kepada siapa saja, saat pasukan Musailamah mendekati mereka. Hingga pada akhirnya, mereka berdua wafat sebagai syahid di galian tersebut. Peristiwa itu terjadi pada tahun 12 Hijriah, atau pada bulan Desember tahun 632 Masehi. Ketika jenazah Sabit dimakamkan, Abdullah bin Ubaidillah Al-Ansori melihatnya, dan mendengar jenazah Sabit dapat berbicara. Dalam hal ini ia bercerita sebagai berikut. Aku ikut menyaksikan pemakaman Sabit, yang wafat dalam Perang Yamamah. Ia adalah juru bicara sahabat Ansor dan Nabi Muhammad SAW, yang memberi persaksian bahwa Sabit adalah penduduk surga. Ketika kami memasukkan jenazahnya ke dalam kubur, kami mendengar ia mengatakan, Muhammad adalah utusan Allah, Abu Bakar adalah orang terpercaya, Umar adalah seorang yang syahid, dan Utsman adalah orang yang baik dan penyayang. Kami melihatnya, padahal ia sudah meninggal. Menaklukkan hewan buas.
Abduh al-Hadromi radhiyallahu anhu, beliau merupakan sosok sahabat Nabi Muhammad SAW. Sosoknya begitu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keimanannya dan kesolehannya. Hal itu terbukti dari setiap tindakan yang ia lakukan semasa hidupnya, bahwa Abdullah selalu mengadu dan meminta kepada Allah, meski hanya perkara yang kecil. Dikisahkan pada suatu ketika, Abdullah al-Hadromi mendapati sandal yang ia kenakan tiba-tiba rusak dan tak layak digunakan. Dengan penuh kepasrahan diri, ia meminta kepada Allah agar digantikan yang baru, untuk menemaninya dalam beribadah. Sungguh begitu kuat koneksi Abdullah al-Hadromi dengan Allah. Sehingga, setiap kata yang terucap dari lisannya, tak pernah mendustakannya, namun selalu penuh kepasrahan kepadanya. Hal ini membuat Allah begitu menyayangi Abdullah al-Hadromi. Oleh karena itu, setiap langkahnya selalu dihiasi dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, dirinya selalu terlindungi ketika dimanapun, dan dalam situasi apapun. Terdapat kisah luar biasa, ketika Abdullah al-Hadromi mampu berkomunikasi dengan hewan buas. Kisah ini terjadi ketika Abdullah al-Hadromi melakukan perjalanan saat menjalankan tugasnya. Suatu ketika, Nabi Muhammad pernah mengutus beliau untuk berjihad. Namun, Abdullah al-Hadromi diberitahu terlebih dahulu, bahwa dirinya akan melewati sebuah hutan yang terkenal berbahaya. Atas hal demikian, saat itu tak ada sahabat yang berani ketika hendak ditugaskan pergi ke sana. Karena mereka tahu, bahwa hutan itu berisi hewan buas paling mengerikan di wilayah Arab. Singkat cerita, beliau tiba di depan hutan yang dimaksud. Penampakan awal yang ia lihat hanyalah pohon-pohon yang menjulang tinggi, yang menutupi bagian dalam hutan yang gelap. Melihat pemandangan tersebut, Abdullah al-Hadromi menyuruh para prajuritnya untuk memeriksa ke dalam hutan yang gelap tersebut, untuk memastikan aman atau tidaknya jika mereka masuk. Akhirnya, beberapa prajurit mulai memasuki hutan. Mereka berkeliling beberapa saat, dan Abdullah al-Hadromi menunggu laporan dengan sigap di kawasan luar hutan. Dengan tergopoh-gopoh, salah satu prajurit melaporkan kondisi di dalam hutan. "Wahai Panglima, sepertinya kita tak akan bisa melewati hutan itu, karena dipenuhi hewan dan binatang yang buas. Apabila perjalanan ini tetap dilanjutkan, maka akan berbahaya bagi keselamatan Panglima, serta para prajurit yang lain. Bahkan, tak akan ada satupun prajurit yang dapat selamat. Sebab hewan buas sangat banyak dan begitu liar, serta mereka sangat menyeramkan," ucap salah satu pasukan prajurit. Kemudian Abdullah al-Hadromi menjawabnya, "Apabila demikian situasinya, baiklah, saya akan bertakbir, dan saya minta semua prajurit mengikuti takbir saya." Dengan lantang, Abdullah al-Hadromi meneriakkan sesuatu, untuk didengar penghuni hutan tersebut. "Wahai semuanya penghuni hutan ini, siapapun kalian semua tahu siapa kami. Kami tengah menjalankan misi dari Rasulullah, untuk membela dan meninggikan agama Allah. Maka dari itu, mudahkanlah jalan bagi kami. Allahu Akbar," ucap Abdullah dengan lantang, yang juga diikuti para prajurit lain. Usai ucapan Abdullah al-Hadromi itu selesai diteriakan, para prajurit menjadi terkejut, ketika mereka melihat peristiwa yang terjadi setelahnya. Semua binatang buas penghuni hutan, yang terdiri dari macan, singa, serigala, bahkan ular, tiba-tiba berjajar dengan rapi. Semua hewan buas itu berbaris berjajar, untuk memberi jalan kepada Abdullah al-Hadromi dan para prajurit, agar dapat melewati hutan tersebut dengan mudah. Keajaiban ini bermula dari kekuatan keyakinan seorang hamba, terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah zat yang mampu menghendaki terjadinya perkara apapun di dunia ini. Hamba dengan penuh keyakinan itu adalah Abdullah al-Hadromi. Bagi beliau, tak ada satupun perkara sulit di dunia ini bagi Allah. Apabila Tuhan telah berkehendak, maka sesuatu yang tidak mungkin, maka akan menjadi kenyataan. Keyakinan dan keimanan Abdullah al-Hadromi inilah, yang akhirnya membuat ia begitu tenang menjalani kehidupan di dunia. Beliau sangat yakin,
Setiap langkahnya tak pernah akan luput dari pertolongan Sang Tuhan Penguasa Alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menaklukkan macan dengan tangan kosong. Kisah inspiratif kali ini berasal dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar, beliau merupakan seorang sahabat Nabi yang berasal dari suku Quraisy yang sangat terhormat di masa jahiliyah. Kisah inspiratif ini diambil dari cerita sahabat Nabi yang lahir di Makkah Al-Mukarramah pada tahun ke-10 sebelum Hijrah, atau bertepatan dengan tahun 613 Masehi. Dikutip syarah 10 hadis qudsi pilihan, yang disusun oleh Abu Hafidz Zoirfan, bahwa Abdullah bin Umar hijrah ke Madinah bersama ayahnya, dan ikut dalam peristiwa Fathul Makkah, atau penaklukan kota Makkah pada tahun 8 Hijriyah. Pada usia yang ke-15 tahun, Abdullah bin Umar telah ikut mengambil bagian dalam Perang Khandaq, tepatnya di tahun 5 Hijriyah. Beliau merupakan sahabat Nabi yang dikenal sangat pemberani. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu juga dipercaya untuk memberikan fatwa pada masa Islam selama 60 tahun. Hal itu karena beliau dianggap sebagai sahabat yang banyak memahami sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Umar juga sempat ditawari oleh beberapa orang untuk menjadi khalifah ketika Utsman radhiyallahu anhu terbunuh. Akan tetapi, beliau justru menolaknya. Abdullah bin Umar juga pernah mengikuti peperangan Afrika sebanyak 2 kali. Yang pertama, di bawah komando pimpinan Ibnu Saroh, dan yang kedua, di bawah pimpinan Muawiyah bin Hadij pada tahun 34 Hijriyah. Abdullah bin Umar juga diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara karomah beliau adalah terjadi ketika ada suatu kaum yang tertahan di suatu jalan untuk melewatinya. Kaum tersebut tertahan karena ada seekor macan yang menghalangi mereka. Maka Abdullah bin Umar dengan beraninya turun dari untanya, lalu kemudian memegang telinga macan tersebut dan menariknya dari tengah jalan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu merupakan sahabat Nabi yang terakhir wafat di Makkah, tepatnya pada tahun 73 Hijriyah. Abu Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu pernah berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhu wafat, dan keutamaannya seperti Umar radhiyallahu anhu, ayahandanya. Umar sendiri banyak memiliki pesaing di masanya, sedangkan anaknya hidup di masa yang tidak ada saingan baginya. Abdullah bin Umar juga dinobatkan oleh para ulama sebagai sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis kedua. Ia juga menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, setelah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Menurut riwayat, beliau telah meriwayatkan sebanyak 2.630 hadis Nabi. Didatangi malaikat setiap hari. Imran bin Husain adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad, qodhi, serta periwayat hadis. Nama lengkapnya adalah Imran bin Husain, bin Ubaid, bin Khalaf al-Huzai. Ia dan ayahnya, Husain bin Ubaid, mereka masuk Islam pada tahun terjadinya Perang Khaibar, pada tahun 629 Masehi. Umar bin Khattab saat menjadi khalifah menunjuk Imran bin Husain sebagai qodhi, sekaligus pengajar agama bagi penduduk Basrah. Dan sejak saat itulah, ia menetap di sana hingga wafat. Di Basrah, Imran bin Husain mengajarkan agama dan meriwayatkan hadits pada banyak ulama tabi'in, termasuk diantaranya Ibnu Sirin. Pada masa terjadinya perselisihan kekuasaan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, Imran bin Husain bersikap tidak memihak. Dan ia menganjurkan masyarakat agar juga bersikap demikian. Imran bin Husain wafat di Basrah pada tahun 52 Hijriyah, atau pada tahun 673 Masehi. Sebagai kekasih Allah, Imran bin Husain juga pernah dianugerahi sebuah karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang mendapat karomah berupa dikunjungi malaikat setiap hari. Hal tersebut terjadi karena keinginan Imran bertemu malaikat, dan Allah Ta'ala kemudian mengabulkan keinginan Imran. Dikabarkan,
bahwa Imron mengidap penyakit aneh selama 30 tahun. Selama itu, ia tidak pernah mengeluh, apalagi keluar dari mulutnya kata-kata rintihan. Ia tidak pernah berhenti untuk selalu beribadah kepada Allah. Imron menderita penyakit istisqo, semacam penyakit busung air selama 30 tahun. Penyakit tersebut hanya bisa disembuhkan dengan cara menempelkan besi panas ke tubuhnya. Tetapi Imron menolak diobati dengan cara seperti itu. 2 tahun sebelum meninggal, baru ia mau diobati. Al-Mutorif yang saat itu berada di dekatnya, ditanya oleh Imron, "Apakah engkau merasa bahwa malaikat sedang mendoakanku? Apakah engkau tahu, ketika besi panas aku tempelkan, dia berhenti mendoakanku?" Al-Mutorif kemudian bertanya, "Di bagian kepala atau kaki, malaikat yang datang mendoakan Anda?" Dijawab oleh Imron, "Di dekat kepalaku." Al-Mutorif kemudian berkata, "Aku tidak melihatmu akan meninggal dunia, sehingga penyakit yang kamu derita akan sembuh seperti sedia kala." Tidak lama setelah itu, ia bertanya lagi, "Apakah engkau merasa malaikat sedang mendoakanku lagi?" Keinginan Imron untuk bisa bertemu malaikat akhirnya terwujud. Ketika ia sakit, setiap hari para malaikat datang menjenguknya, dan mengucapkan salam kepadanya, serta mendoakannya. Karena itulah, ketika ia diberi saran agar mengobati penyakitnya, ia justru menolaknya, dan baru menerima saran tersebut 2 tahun sebelum meninggal dunia. Sebelum meninggal, Imron sempat berwasiat kepada keluarganya, agar menyegerakan pemakamannya. Ia juga berwasiat, agar mengikat tempat tidurnya dengan sorban. Dan ketika keluarganya telah kembali dari pemakamannya, telah berpesan untuk menyembelih hewan, dan mengadakan jamuan kepada orang-orang. Khusus untuk para keluarganya ia berwasiat, "Siapapun di antara kalian yang berteriak menangisi kematianku, maka tidak ada warisan baginya." Demikian kisah dari Imron bin Husain yang bertemu malaikat setiap hari. Jenazah yang dimandikan para malaikat. Hansalah juga termasuk salah satu sahabat Nabi yang mendapat karomah dari Allah Ta'ala. Karomah merupakan sesuatu yang terjadi di luar peristiwa pada umumnya, yang Allah anugerahkan kepada hamba-hamba pilihannya. Hansalah sendiri mendapatkan karomah berupa jenazahnya dimandikan oleh para malaikat. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah bersabda mengenai sahabat beliau yang satu ini. Berikut kisah lengkap dari Hansalah yang mendapat karomah, yang jenazahnya dimandikan oleh para malaikat. "Sesungguhnya aku melihat malaikat sedang memandikan Hansalah bin Abi Amir di antara langit dan bumi. Dia dimandikan dengan air dari awan, dan di sebuah tempat yang terbuat dari perak." Rasulullah SAW mengungkapkan kesaksiannya tentang Hansalah, yang meninggal dengan gelar syahid dalam peperangan di Uhud. Ia bahkan meninggal setelah baru saja menikah dengan istrinya, yakni Jamilah binti Abdullah bin Ubay. Sahabat yang bernama lengkap Hansalah bin Abi Amir bin Malik al-Ansori ini, kemudian dikenal dengan julukan Hansalah al-Ghosil, atau Ghosil al-Malaikah, atau orang yang dimandikan malaikat. Karena julukan itulah, orang-orang lalu memanggil keturunannya dengan Banu Ghosil al-Malaikah. Ayahnya, Abu Amir adalah salah satu petinggi suku Aus, yang sangat benci dan memusuhi Islam. Pada masa jahiliyah, ia mendapat julukan Abu Amir Ar-Rahib, namun kemudian diganti oleh Rasulullah SAW dengan julukan Abu Amir Al-Fasik. Julukan tersebut Rasulullah berikan, karena dulunya dia adalah seorang pendeta, atau rahib, yang mengakui akan datangnya seorang nabi, dan berpegang pada agama yang lurus. Tapi, ketika Muhammad sudah menjalankan risalah kenabiannya, ia justru membenci dan memusuhinya. Bahkan, dalam perang Uhud ia berada di garda depan bersama pasukan Quraisy, untuk memerangi Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Pada waktu pembukaan kota Mekah, Abu Amir pergi ke Romawi menemui Raja Heraklius, hingga akhirnya meninggal dunia pada 9 Hijriah. Tidak lama kemudian, anaknya yang bernama Hansalah masuk Islam,
dan menjadi muslim yang baik. Bahkan, ia pernah meminta izin Rasulullah untuk membunuh ayahnya, tetapi beliau tidak mengizinkan. Diriwayatkan, Hanzalah menikahi Jamilah binti Abdullah bin Ubay, 1 hari sebelum terjadinya Perang Uhud. Pada waktu itu, ia meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk bermalam dahulu bersama istrinya. Baginda Nabi akhirnya mengizinkan Hanzalah untuk bermalam bersama dengan istri yang baru saja dinikahinya itu. Setelah melaksanakan sholat subuh, ia ingin secepatnya bergabung dengan pasukan Nabi ke Uhud. Namun sebelum berangkat, ia sempat bersenggama terlebih dahulu dengan istrinya. Setelahnya, tiba-tiba ia mendengar seruan komando perang. Maka, Hanzalah pun segera keluar memenuhi seruan itu dalam kondisi masih junub, bahkan belum sempat mandi besar. Abdullah bin Zubair memberikan kesaksian sebagai berikut. Pada saat terjadinya Perang Uhud, Hanzalah berduel dengan Abu Sufyan bin Harb. Ketika Sufyan hampir dikalahkan oleh Hanzalah, Abu Syaub atau Shaddad bin Al-Aswad melihat. Lalu ia melukai Hanzalah, hingga akhirnya tewas terbunuh. Abu Sufyan waktu itu juga hampir terbunuh oleh Hanzalah. Maka Rasulullah bersabda, "Teman kalian, Hanzalah, akan dimandikan malaikat." Para sahabat lalu bertanya kepada istri Hanzalah mengenai kabar suaminya. Istri Hanzalah kemudian menjawab, ketika terdengar komando perang, Hanzalah segera keluar. Padahal, dia masih junub. Rasulullah kemudian bersabda, karena itulah ia kemudian dimandikan malaikat. Menurut salah satu riwayat, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku melihat malaikat sedang memandikan Hanzalah bin Abi Amir di antara langit dan bumi. Ia dimandikan dengan air dari awan, di sebuah tempat yang terbuat dari perak." Setelah terbunuhnya Hanzalah, para sahabat di antaranya Abu Yu'aid al-Sa'idi, melihat tetesan air yang mengalir dari kepalanya. Ibnu Ishaq mengatakan, bahwa Shaddad bin Al-Aswad, sang pembunuh Hanzalah berkata, "Aku pasti melindungi sahabatku dan diriku dengan tikaman seperti sinar matahari." Demikian kisah dari sahabat Nabi yang bernama Hanzalah bin Abi Amr. Melihat malaikat Jibril alaihi salam. Harisah bin An-Nu'man termasuk sahabat Nabi yang dianugerahi Allah sebuah karomah. Ia disebut pernah bertemu dengan malaikat Jibril 2 kali selama hidupnya. Kisah pertemuan Harisah bin An-Nu'man dengan malaikat Jibril diceritakan oleh Abdul Wadud Kashful Humam dalam buku 40 sahabat Nabi yang memiliki karomah. Pertemuan pertama terjadi saat Perang Syawrain, ketika Rasulullah SAW keluar menemui Bani Quraizah. Harisah bin An-Nu'man mengatakan, kala itu, Jibril lewat di depan mereka dalam wujud komandan pasukan, lalu menyuruh mereka membawa senjata. Kemudian, Harisah bin An-Nu'man menceritakan bertemu dengan Jibril untuk yang kedua kalinya. Peristiwa yang kedua itu terjadi pada saat penguburan para jenazah, ketika ia dan rombongannya kembali dari Perang Hunain. Harisah bin An-Nu'man menyebut, saat itu melihat Jibril berbincang-bincang dengan Rasulullah SAW. Sehingga, ia tidak mengucapkan salam. Malaikat Jibril lalu bertanya kepada Rasulullah, "Siapa dia wahai Muhammad?" Rasulullah SAW menjawab, "Dia adalah Harisah bin An-Nu'man." Malaikat Jibril lalu berkata, "Dia termasuk 100 orang yang sabar pada saat Perang Hunain, yang rezekinya ditanggung Allah di surga. Seandainya ia mengucapkan salam, maka aku pasti akan menjawabnya." Kisah perjumpaan Harisah bin An-Nu'man dengan malaikat Jibril ini juga terdapat dalam Ashab Haula ar-Rasul, karya Mahmud al-Misri. Sementara itu, menurut kesaksian Abdullah bin Abbas, sebagaimana diceritakan Yusuf bin Abdul Bari, dalam kitab Al-Istiab fi Asma al-Ashab.
Harisah bin An-Nu'man melihat malaikat Jibril pertama kali, saat ia lewat di depan Rasulullah SAW, yang saat itu sedang bercakap-cakap dengan Jibril. Karena Harisah bin An-Nu'man tidak mengucapkan salam, Jibril lantas bertanya, "Kenapa ia tidak mengucapkan salam?" Maka, Rasulullah SAW bertanya kepada Harisah bin An-Nu'man, "Kenapa tadi engkau tidak mengucapkan salam?" Harisah bin An-Nu'man kemudian menjawab, "Saya lewat saat engkau sedang berbincang-bincang dengan seseorang, dan saya tidak mau mengganggunya." Rasulullah SAW bertanya, "Apakah engkau tadi melihat seseorang?" Harisah bin An-Nu'man menjawab, "Benar ya Rasul, saya melihatnya." Kemudian, Rasulullah SAW bersabda, "Dia adalah Jibril." Setelah itu, Jibril kemudian berkata, "Seandainya ia mengucapkan salam, maka aku akan menjawab salamnya. Dia termasuk Samanin." Rasulullah SAW kemudian bertanya, "Apakah yang engkau maksud dengan Samanin?" Malaikat Jibril menjawab, "Pada saat orang-orang sedang melarikan diri, ada 80 orang yang tetap sabar bersamamu. Rezeki mereka dan anak-anak mereka ditanggung oleh Allah di surga." Rasulullah SAW kemudian memberitahu Harisah bin An-Nu'man tentang apa yang disampaikan Jibril tadi. Berbincang dengan malaikat. Beberapa sahabat Rasulullah SAW mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk sahabat yang bernama Irbad bin Sariyah As-Sulaimi. Diriwayatkan, ia pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dan berbincang dengan malaikat. Karomah adalah muliaan atau penghormatan, yakni sebuah kemuliaan atau penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah, karomah merujuk pada suatu peristiwa luar biasa atau keadaan yang di luar batas akal sehat dan kemampuan biasa manusia. Karomah terjadi pada individu tertentu, yang diakui sebagai kekasihnya Allah. Irbad bin Sariyah As-Sulaimi adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW dari kalangan Sufi. Mereka tinggal di Masjid Nabawi, dan Rasulullah SAW sangat menyayangi mereka. Merangkum buku 40 sahabat Nabi yang memiliki karomah, karya Abdul Wadud Kashful Humam. Dikisahkan, Irbad bin Sariyah As-Sulaimi juga biasa disapa dengan panggilan Abu Najih. Ia masuk Islam setelah peristiwa Fathul Makkah. Irbad lahir dari sebuah keluarga bermarga Sulaim, yang masyarakatnya dikenal sebagai pandai besi. Pada tahun terjadinya pembukaan kota Makkah, sekitar 700 orang, di antaranya terdapat Abbas bin Mardas, yang datang ke Madinah untuk memeluk Islam. Sementara, Irbad sendiri masuk Islam bersama Utbah As-Sulaimi, dan 5 orang Bani Sulaim lainnya. Setelah masuk Islam, Irbad bergabung dengan anggota Ahlul Asufah lain, yang kemudian tinggal di Masjid Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah orang-orang miskin, yang tidak punya tempat tinggal. Konon, merekalah yang mengawali lahirnya aliran Sufi. Setelah bergabung dengan Ahlul As-Suffah, Irbad seakan mendapatkan kehidupan baru, dan kemuliaan yang belum pernah ia dapatkan sebelumnya. Meskipun Al-Quran tidak secara tersurat menyebut dirinya, tapi kemudian turun ayat 92 surah At-Taubah, yang berkaitan dengan ia dan 6 sahabat lainnya. Dan tiada pula berdosa atas orang-orang, yang apabila mereka datang kepadamu, supaya kamu memberi mereka kendaraan. Lalu kamu berkata, "Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu." Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya Ad-Dur Al-Mansur menjelaskan, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan 7 sahabat yang mendatangi Nabi Muhammad SAW. Saat itu, baginda Nabi sedang menginstruksikan perang. 7 sahabat tersebut adalah
Salim bin Umair dari Bani Amr bin Auf, Utbah bin Zaid dari Bani Harisah, Abu Layla Abdurrahman bin Ka'ab dari Bani Mazin bin An-Najjar, Amr bin Jiham bin Al-Jamuh dari Bani Salamah, Harami bin Amr dari Bani Waqif, Abdullah bin Makil dari Bani Mazinah, dan Irbad bin Sariyah dari Bani Fazaroh. Mereka datang menemui Nabi Muhammad SAW agar diperbolehkan menjadi relawan perang. Namun, Nabi menjawab mereka dengan mengatakan, "Demi Allah, aku tidak mempunyai kendaraan untuk membawa kalian." Mendengar jawaban yang demikian, mereka lalu pergi sambil menangis. Mereka sedih karena tidak bisa ikut perang, lantaran tidak memiliki bekal dan kendaraan. Dari ketujuh orang yang datang menemui Nabi untuk meminta izin mengikuti perang, Irbad adalah orang yang paling tua usianya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ia ingin sekali cepat meninggal, karena usianya yang sudah sangat tua. Ia selalu berdoa agar segera diambil nyawanya, dan segera menempati surga yang telah dipersiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap selesai sholat, ia selalu istiqomah berdoa, "Ya Allah, usiaku sudah sangat tua, dan tulangku juga sudah mulai keropos, maka cabutlah nyawaku." Suatu hari, ketika Irbad sedang berada di sebuah masjid untuk sholat, lalu ia berdoa. Tiba-tiba, ada seorang pemuda berwajah tampan dengan mengenakan kopiah berwarna hijau. Pemuda itu kemudian mengomentari doanya. "Doa apakah yang sedang Anda ucapkan?" Irbad bertanya, "Wahai anak saudaraku, lalu bagaimanakah seharusnya aku berdoa?" Pemuda itu menjawab, "Berdoalah, ya Allah, perbaiki amalku, dan sampaikanlah ajalku. Semoga Allah memberi rahmat kepadamu." "Lantas, siapakah engkau?" tanya Irbad penasaran. Pemuda itu menjawab, "Aku adalah malaikat Robail, yang bertugas menghilangkan kesedihan dari hati orang-orang mukmin." Setelah itu, Irbad menoleh ke arah suara pemuda tadi, namun ia tidak lagi melihat siapapun ada di sana. Tak lama setelah kejadian itu, Irbad meninggal dunia di kota kelahirannya, yakni di Suriah. Ia wafat pada tahun 75 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 695 Masehi, pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Karomah Usaid bin Hudayr. Ketika sedang membaca Al-Quran Surat Al-Kahfi, malaikat turun seperti bayangan halus dari langit, untuk mendengar bacaan yang begitu indah dan merdu. Dan malaikat pun pernah memberi salam kepada Usaid bin Hudayr. Karomah Khalid bin Walid. Karomah Khalid bin Walid adalah tidak bisa terkena mudaratnya racun yang diminumnya. Pernah suatu ketika, sebagaimana diceritakan Abu Ya'la, Khalid bin Walid memakan makanan beracun, dan tidak terkena oleh racunnya tersebut. Beliau pun punya karomah, yakni dapat mengubah isi guci yang semula homer, yang kemudian berubah menjadi cuka. Dan masih banyak lagi riwayat tentang karamat Khalid bin Walid. Karomah Salman Al-Farisi. Sahabat Nabi adalah orang-orang pilihan dalam Islam. Merekalah orang-orang pilihan yang dikasihi Allah dan Rasul-Nya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keberuntungan, sebab belajar langsung kepada Rasulullah SAW. Tak heran, jika merekalah yang menjadi orang-orang panutan dalam beragama. Di antara salah satu sahabat Rasulullah SAW adalah Salman Al-Farisi. Ia dikenal di kalangan sahabat dengan panggilan Abu Abdullah. Beliau adalah salah satu sahabat yang banyak memiliki karomah, atau kemuliaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Salah satu kemasyhuran Salman Al-Farisi adalah, dikenalnya sebagai orang yang membuat parit ketika perang Khandaq. Parit yang dibuatnya itulah, yang berhasil melindungi orang-orang Islam dari serangan orang-orang kafir.
Oleh sebab itu, ia juga dikenal sebagai pahlawan Islam. Suatu hari, Salman Al-Farisi menerima seorang tamu di rumahnya. Sayyidina Umar mengajak tamunya itu jalan-jalan keliling di depan rumahnya, yang dipenuhi dengan burung-burung kijang yang sedang mencari makanan. Burung-burung itu tidak lari meskipun, ketika sahabat Salman dan tamunya mendekatinya. Pada saat itu, Salman berkata, "Kemarilah wahai burung dan kijang, karena aku kedatangan seorang tamu yang sangat ingin aku muliakan." Maka datanglah seekor burung dan kijang kepadanya. Tamu itu kemudian berkata, "Subhanallah." Lalu Salman berkata kepadanya, "Apakah engkau heran, melihat seorang hamba yang taat kepada Allah, tetapi ia didurhakai oleh sesuatu?" Salman nampak sambil meyakinkan, bahwa orang yang taat kepada Robnya, maka ia tidak akan pernah dijauhi oleh alam. Meskipun memiliki karomah yang menakjubkan, Salman bukanlah sahabat yang jumawa dan sombong. Ia dikenal sebagai pahlawan Islam yang sederhana dan tawadhu. Setiap kali akan mengikuti pertempuran perang, Salman hanya memakai pakaian yang lusuh, sambil membawa kulit yang disamak berwarna merah, yang digunakannya dalam pertempuran. Itulah salah satu kemuliaan dari sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Sahabat Nabi Muhammad yang dikenal sebagai sahabat yang mulia. Sahabat Nabi yang memiliki karomah menakjubkan, dan dikenal sebagai pahlawan Islam yang kerap menjadi tentara dalam peperangan melawan orang musyrik. Dalam riwayat yang lain, Salman Al-Farisi juga pernah mendengar suara tasbih dari sebuah makanan. Kisah ini terjadi ketika Salman Al-Farisi dan Abu Darda hendak memakan makanan yang sudah tersaji di atas kuali. Hal yang mengejutkan terjadi saat itu. Tiba-tiba makanan yang berada dalam kuali tersebut mengeluarkan bunyi bertasbih, dan terus memuji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memeluk agama Islam, Abu Darda ini awalnya adalah seorang Yahudi, yang bertempat tinggal di kota Madinah. Abu Darda memantapkan diri memeluk agama Islam, setelah dirinya mendengar dan mempelajari dakwah Nabi Muhammad SAW. Cahaya yang menyinari dua sahabat Nabi. Terdapat dua sosok sahabat Nabi, yaitu Usaid bin Hudayr dan Abbad bin Bisir. Mereka berdua mendapatkan karomah dengan mendapatkan cahaya ketika berjalan, karena mereka adalah wali Allah yang mendapatkan pertolongan. Dari Anas radhiyallahu anhu. Ada dua orang dari sahabat Nabi SAW keluar dari tempat beliau, pada suatu malam gelap gulita. Masing-masing menyertai mereka berdua seperti cahaya lampu dari depan mereka berdua. Ketika keduanya berpisah, masing-masing dari lampu itu menyertai mereka berdua, sampai mereka tiba di keluarganya. Hadis riwayat Bukhari. Di sebagian sana disebutkan, dua orang tersebut adalah Usaid bin Hudayr dan Abbad bin Bisir radhiyallahu anhu. Terdapat sebuah karomah atau kemuliaan dari kedua sahabat Nabi SAW. Mereka adalah Usaid bin Hudayr dan Abbad bin Bisir radhiyallahu anhu. Mereka diberikan lampu penerang, padahal di pasar tidak ada cahaya, di rumah juga tak ada cahaya. Allah yang menjadikan di tangan mereka berdua, layaknya seperti dua lampu yang menerangi jalan mereka. Cahaya itu bukan usaha dan sebab dari mereka berdua. Allah lah yang memberikan mereka cahaya, hingga mereka berdua berpisah, dan cahaya itu tetap mengikuti mereka. Perlindungan Allah kepada orang yang pergi menunaikan kewajibannya, dan memenuhi hak perintah Allah Ta'ala. Karomah yang terjadi kepada kedua sahabat Nabi ini adalah cahaya hissi, atau cahaya yang tampak. Ada juga karomah yang Allah beri kepada walinya, yaitu berupa cahaya maknawi. Karomah ini berupa cahaya pada hati orang beriman. Sebagian ulama dikaruniakan oleh Allah ilmu yang luas, bahkan dalam berbagai bidang ilmu. Allah memberikan mereka pemahaman, hafalan, dan berbagai kelebihan lainnya, dan semua itu semata-mata untuk berjuang di jalan Allah. Karomah Abu Bakar As-Siddiq.
Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang polimatik ilmuwan lintas disiplin ilmu, yang mengarang tafsir Al-Quran, Mafatihul Ghaib. Ketika menafsirkan surat Al-Kahfi, beliau menceritakan tentang karomah para sahabat Nabi, termasuk diantaranya karomah Abu Bakar As-Siddiq. Diceritakan, bahwa saat jenazah Abu Bakar dibawa dan mendekati pintu makam Rasulullah, para pengusu mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini Abu Bakar sedang di luar pintu. Tanpa diduga, pintu makam langsung terbuka dan terdengar suara. Masuklah orang yang dicintai kepada orang yang mencintainya. Lebih lanjut, Imam Subhi menuturkan, bahwa selain yang telah disebutkan, Sayyidina Abu Bakar juga memiliki dua macam karomah. Yang pertama, mengetahui penyakit yang dialaminya akan membawa kematian. Yang kedua adalah, mengetahui bayi yang ada di dalam kandungan istrinya adalah perempuan. Karomah Umar bin Khattab. Sariyah bin Zanim adalah salah seorang pemimpin tentara Umar. Suatu ketika, dia sedang berada di medan peperangan. Dan bala tentara yang dipimpinnya berada di pintu Nuhawan. Sementara itu, Sayyidina Umar bin Khattab sedang berada di atas mimbar membacakan khutbah. Di tengah khutbahnya itu, tiba-tiba saja Khalifah Umar berteriak agar Sariyah bin Zanim, agar ia segera mengubah strategi perang. Padahal, saat itu Sariyah bin Zanim berada di arena pertempuran di negeri timur, sedangkan Sayyidina Umar berada di Madinah. Kemudian, suara komando Umar tersebut didengar oleh Sariyah, yang segera mengubah strategi perangnya. Subhanallah. Berkat kuasa Allah Ta'ala, dari jarak yang jauh pun, Khalifah Umar tetap mengetahui keadaan pasukannya, bahkan seruan suaranya mampu didengar oleh pasukannya. Karomah Sayyidina Umar lainnya adalah, terjadi ketika dahulu pernah terjadi gempa yang sangat dahsyat. Kemudian Umar bertahmid, dan memukulkan cemetinya seraya berkata, "Wahai bumi, tenanglah kamu." Maka dengan seketika bumi tenang kembali seperti semula. Tak sampai di sini, karomah dari sahabat bergelar Al-Faruq ini, bahkan sosoknya sangat ditakuti oleh setan. Dikisahkan, saat penaklukan kota Mesir di bawah Panglima Amr bin As, terjadi kekeringan di Sungai Nil. Menurut penduduk, Sungai Nil airnya akan mengalir lagi, bila seorang perempuan dijadikan persembahan sebagai tumbal. Berkaitan dengan ini, Amr bin As melaporkan kepada Khalifah Umar bin Khattab di Madinah. Lalu Umar menuliskan surat kepada Sungai Nil yang bertuliskan, "Dari Umar, Amirul Mukminin, kepada Sungai Nil di Mesir. Amma ba'du. Jika kamu mengalir dengan kehendakmu, maka janganlah kamu mengalir. Namun jika kamu mengalir karena kehendak Allah yang Maha Esa dan Perkasa, maka kami mohon kepada Allah yang Maha Esa dan Perkasa untuk mengalirkanmu." Lalu surat itu dilemparkan ke dalam Sungai Nil. Dan pada malam harinya, seketika Sungai Nil yang sebelumnya kering mendadak mulai berair. Subhanallah. Karomah Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib, sahabat Nabi yang terkenal dengan kealimannya yang luar biasa, dan juga terkenal memiliki banyak karomah. Imam Fakhrul Razi telah menjelaskan, bahwa sebagian karomah Sayyidina Ali adalah, dapat menyambung tangan yang telah dipotong akibat kisos pencurian. Hal ini sebagaimana yang telah terjadi pada budaknya sendiri. Karomah lainnya adalah, bahwasanya Sayyidina Ali bin Abu Thalib bisa berdialog dengan orang-orang yang telah meninggal. Pada suatu hari bersama Sa'id bin Al-Musayyab, Sayyidina Ali masuk ke lingkungan makam kota Madinah, dan mengucapkan salam. Kemudian beliau menawarkan, apakah mereka yang akan memberi kabar terlebih dahulu, ataukah Ali? Kemudian mereka para ahli kubur menjawab, "Beritakanlah kepada kami, tentang kejadian apakah yang terjadi sepeninggal kami." Ali menjawab, "Sepeninggal kalian, istri-istri kalian menikah lagi.
Harta benda kalian telah dibagi menjadi warisan, dan anak-anak kalian menjadi yatim. Dan bagaimana berita dari dalam kubur? Lanjut tanya Sayyidina Ali. Mereka para ahli kubur mengatakan, kain kafan telah tersobek, rambut-rambut jadi berantakan, kulit-kulit telah tercabik-cabik, mataku turun sampai ke pipi, mulutku mengeluarkan cairan bercampur nanah. Apa yang kuperbuat di atas dunia, telah kudapatkan balasannya di dalam ini. Aku sedang menunggu nasib di masa mendatang. Karomah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan adalah sahabat sekaligus menantu Nabi. Selain terkenal karena kedermawaannya dan sifat pemalunya, beliau juga masyhur sebagai sahabat yang punya firasat yang kuat. Dan firasat itu adalah salah satu karomah beliau. Karena firasat seorang mukmin adalah cahaya dari Allah Ta'ala, yang dengannya ia bisa mengetahui sesuatu. Pertimbangkanlah firasat seorang mukmin, karena bisa jadi dia dapat melihat sebuah permasalahan yang belum terjadi, berkat pertolongan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan Sayyidina Utsman dengan kejernihan hati yang dimilikinya, firasatnya bisa mengetahui bahwa mata seseorang telah digunakan untuk melihat wanita yang bukan muhrimnya. Dalam kitab At-Tabaqat, Imam Subki menceritakan bahwa ada seorang laki-laki bertamu kepada Sayyidina Utsman. Laki-laki itu baru saja bertemu dengan seorang perempuan di tengah jalan, lalu ia menghayalkannya. Sayyidina Utsman lalu berkata kepada laki-laki itu, "Aku melihat ada bekas zina di matamu." Laki-laki itu bertanya, "Apakah wahyu masih diturunkan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat?" Utsman menjawab, "Tidak, ini adalah firasat seorang mukmin." Doa Sa'ad bin Abi Waqqas yang mudah diijabah. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah satu dari sahabat Nabi Muhammad yang memiliki karomah luar biasa. Sa'ad dikenal ketika memimpin perang Al-Qadisiyah melawan Persia, dan kiprahnya mengenalkan Islam ke Cina pada tahun 651 Masehi. Beliau merupakan orang-orang yang awal memeluk Islam ketika berusia 17 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu lahir di Makkah pada tahun 595 Masehi. Beliau berasal dari Bani Zuhroh dari suku Quraisy. Beliau orang pertama yang melesatkan panahnya di jalan Allah, dan tidak pernah meleset dari sasaran. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kisah karomah wali Allah menceritakan, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki karomah doanya yang mustajab. Berikut kisahnya. Jabir radhiyallahu anhu menceritakan, bahwa penduduk Kufah mengadukan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Khalifah Umar. Umar lalu mengutus seseorang untuk bertanya tentang perlakuan Sa'ad kepada orang-orang Kufah. Utusan itu berkeliling dari masjid ke masjid di Kufah, dan semua orang yang ditanyainya memberikan penilaian positif terhadap Sa'ad. Akhirnya, utusan Khalifah itu berhenti di sebuah masjid, dan bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama Abu Sa'adah. Laki-laki itu berkata, "Kami mengadukan Sa'ad karena ia tidak membagi rampasan secara sama rata, tidak berjalan bersama pasukannya, dan tidak berlaku adil dalam menghukumi sesuatu." Mendengar kabar itu, Sa'ad bin Abi Waqqas pun berdoa, "Ya Allah, kalau ia berdusta, maka panjangkanlah umurnya, panjangkan kefakirannya, dan timpakan berbagai fitnah padanya." Ibnu Amir menceritakan, bahwa ia menyaksikan laki-laki yang mengadukan saat itu berumur panjang, sampai-sampai alisnya menutupi mata karena saking panjangnya. Ia betul-betul hidupnya ditimpa kemiskinan. Dan di sebuah jalan, ia pernah bertemu dengan budak-budak perempuan, kemudian merabanya. Karena itu ia terkena fitnah. Sewaktu lelaki itu ditanya, "Mengapa kamu bisa jadi begini?" Jawabnya, "Aku menjadi tua bangka dan terkena fitnah karena doanya Sa'ad." Diriwayatkan Al-Bukhari, Muslim, dan Al-Baihaqi, dari jalur Abdul Mulk bin Amir. Dalam riwayat lain dikisahkan,
bahwa saat tengah berpidato di hadapan penduduk Kufah, dan beliau bertanya, "Bagaimana kepemimpinanku menurut pandangan kalian?" Seorang laki-laki berseru, "Engkau sungguh tidak adil dalam mengemban tanggung jawab, tidak membagi secara rata, dan tidak ikut berperang bersama pasukan." Saat kemudian berdoa, "Ya Allah, kalau ia berdusta, maka butakanlah matanya, segerakan kefakirannya, panjangkan umumnya, dan timpakan fitnah padanya." Lelaki itu kemudian menjadi buta, jatuh miskin, sehingga menjadi peminta-peminta. Ia juga difitnah sebagai orang yang sombong dan pembohong, dan karena itu ia dibunuh. Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari jalur Musyab bin Sa'ad. Dalam riwayat lain diceritakan, bahwa ada seorang laki-laki muslim mengejek Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian saat berdoa kepadanya, "Ya Allah, potonglah lidah dan tangannya dengan kehendak-Mu." Pada waktu perang Al-Qadisiyah, laki-laki itu terlempar hingga lidah dan tangannya putus. Ia tidak bisa berbicara sepatah kata pun, sampai ajal menjemputnya. Diriwayatkan oleh At-Tabrani, Ibnu Asakir, dan Abu Naim, dari Qobisoh bin Jabir. Dikisahkan pula, bahwa ada seorang perempuan yang mempunyai perawakan seperti anak kecil. Orang-orang mengolok-oloknya. Itu putri Sa'ad, ia membenamkan tangannya pada tempat bersuci Sa'ad. Kemudian saat berdoa, "Semoga Allah menunjukkan kekuatan-Mu, meskipun engkau tidak bisa tumbuh besar lagi." Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Asakir dari Mughirah. Dalam riwayat lain diceritakan, bahwa ada seorang perempuan terus-menerus memperhatikan Sa'ad. Kemudian saat menegurnya, tetapi ia tidak mengindahkannya. Suatu hari ketika perempuan itu muncul, Sa'ad berkata, "Buruk sekali wajahmu." Tiba-tiba wajah perempuan itu langsung memuntir ke belakang, dan tidak bisa menoleh ke depan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Asakir dari mana? Dari Abdurrahman bin Auf. Kais bertutur, ada seorang laki-laki mengejek Ali. Maka saat kemudian berdoa, "Ya Allah, laki-laki ini telah mengejek salah seorang walimu. Jangan pisahkan golongan ini, sampai engkau perlihatkan kekuasaan-Mu. Demi Allah, kami belum berpisah," hingga kudanya terbenam ke dalam lumpur. Kemudian ia terlempar di bebatuan, sampai otaknya keluar dan akhirnya mati. Riwayat Al-Hakim. Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa saat mendoakan buruk untuk seorang laki-laki, tiba-tiba laki-laki itu tertubruk seekor unta betina hingga ia mati. Kemudian saat menahan nafas, dan bersumpah, bahwa ia tidak akan lagi mendoakan buruk untuk seorang pun. Riwayat Al-Hakim dari Musyab bin Sa'ad. Pada zaman itu, para sahabat menjadi sangat ketakutan ketika saat berdoa. Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Al-Musayyab, bahwasanya Marwan pernah berkata, "Harta ini milik kami, maka kami berhak memberikannya kepada orang yang kami kehendaki." Kemudian saat mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Aku akan berdoa." Mendengar perkataan itu, Marwan kemudian meloncat, lalu merangkulnya sambil berseru, "Apakah engkau akan berdoa kepada Allah, wahai Abu Ishaq? Tolong jangan berdoa, karena harta itu adalah milik Allah." Diceritakan pula, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas pernah berdoa, "Ya Allah, hamba memiliki anak-anak yang masih kecil, maka tangguhkan kematianku sampai mereka dewasa, atau balik." 20 tahun kemudian, saat baru menemui ajalnya, sesudah ia menderita sakit parah. Riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Asakir dari Yahya bin Abdurrahman bin Labibah. Dikisahkan juga, bahwa ketika saat sedang berjalan-jalan, lewatlah seorang laki-laki sambil mencaci maki Ali, Tolhah, dan Zubair. Saat berkata kepada laki-laki itu, "Kamu mencaci maki para pemimpin yang dianugerahi keunggulan oleh Allah."
Demi Allah, kamu harus menghentikan cacianmu kepada mereka, atau aku akan mendoakan keburukan untukmu. Laki-laki itu menjawab, kamu menakutiku, seolah-olah kamu ini nabi. Saat lalu berdoa, ya Allah, ia telah mencaci maki para pemimpin yang telah engkau unggulkan. Maka timpakan malapetaka padanya hari ini. Tiba-tiba datanglah seorang peramal perempuan, sehingga orang-orang berlarian menghindarinya. Lalu sang peramal memukul laki-laki itu dengan keras. Orang-orang yang mengikuti saat kemudian berkata, Allah telah mengabulkan doamu, wahai Abu Ishaq. Penyebab dari doanya mustajab adalah, karena Sa'ad bin Abi Waqqas telah mendapat ridho dari Allah Ta'ala. Dan ternyata, penyebab doa beliau mustajab juga berkat doa Rasulullah. Mutajabnya doa Sa'ad bin Abi Waqqas karena baginda Nabi telah mendoakan agar doanya mustajab. Riwayat At-Tabrani dari Amir bin Sa'ad. Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim telah meriwayatkan dan menyatakan kesohihan hadis Nabi tentang Sa'ad. Ya Allah, kabulkanlah semua doa yang dipanjatkan Sa'ad. Hingga setiap doa yang dipanjatkan Sa'ad selalu dikabulkan Allah. Dalam hadis lain dinyatakan, ya Allah, kabulkanlah doa Sa'ad, dan tepatkanlah lemparan panahnya. Di riwayat lain juga disebutkan, bahwa penyebab doa Sa'ad yang mustajab adalah, karena ia tak pernah makan dari yang haram. Dikisahkan, ada yang bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, apakah hal yang membuat doamu mudah dikabulkan dibanding para sahabat Rasulullah lainnya? Sa'ad kemudian menjawabnya, tidaklah aku memasukkan satu suapan ke dalam mulutku, kecuali aku telah mengetahui dari manakah ia berasal, dan dari manakah akan keluar. Itulah kisah dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas atas doanya yang mudah diijabah Allah. Mengobati dengan bacaan Al-Fatihah. Tidak ada yang tidak mungkin, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak. Ayat-ayat Al-Quran, bahkan bisa menjadi obat dan menjadi penawar bagi racun. Abi Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat Rasulullah, ia pernah membuktikan bahwa surat Al-Fatihah dapat menjadi obat. Kisah ini dibagikan Muhammad Nasrullah dalam bukunya yang berjudul Kisah-Kisah Inspiratif Sahabat Nabi. Dalam riwayat hadis Muslim, kisah ini juga masyhur di kalangan umat Muslim. Pada masa Rasulullah SAW, terdapat beberapa sahabat yang sedang melakukan perjalanan. Mereka telah membawa bekal dalam perjalanannya. Namun cuaca yang sangat terik menguras energi, dalam perjalanan menyusuri gurun pasir sangatlah. Ditambah, jarak yang ditempuh sangatlah jauh. Bekal yang telah disiapkan pun habis semasa di perjalanan, dan para sahabat merasakan kepayahan dalam perjalanannya. Di tengah gontainya perjalanan, alangkah bahagianya mereka ketika melihat pemukiman. Mereka lekas menghampiri sebuah rumah. Namun niat mereka agar dijamu dengan baik oleh tuan rumah sia-sia. Sang tuan rumah ternyata enggan menjamu mereka. Mendapati sang pemilik rumah tidak berkenan menerima tamu, mereka lantas keluar, dan meneduh tidak jauh di pinggiran pemukiman. Sayup-sayup mereka mendengar suara yang memanggil, ternyata tuan rumah yang telah mereka kunjungi telah disengat kalajengking. Racun hewan ini menyebar, dan bahkan membuat pemilik rumah merasa kesakitan. Keluarga dan penghuni rumah sangat kebingungan. Mereka telah berupaya mengobati, namun tidak berhasil. Salah satu penghuni rumah itu mengusulkan agar meminta bantuan kepada para pengembara tadi. Siapa tahu, di antara mereka ada yang dapat mengobati penyakit tersebut. Setelah duduk perkara disampaikan pada para sahabat, salah satu dari mereka yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri berkata, "Aku paham dengan rahasia pengobatan. Jika aku mampu menyembuhkan, aku meminta upah atas jasaku dalam menyembuhkan tuan rumah kalian." Mendengar tawaran tersebut, akhirnya keluarga pemilik rumah ini pun sepakat. Setelah itu Abi Sa'id Al-Khudri menghampiri tuan rumah yang sedang sakit, ia kemudian membacakan surat Al-Fatihah,
seraya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berangsur-angsur kemudian tuan rumah pulih dan sembuh. Seluruh penghuni rumah sangat bersyukur atas kesembuhan tuan rumah mereka. Sebagai imbalan, para sahabat diberikan kambing satu persatu. Tentu saja, imbalan ini dapat menambah perbekalan selama perjalanan. Sepulangnya mereka dari perjalanan, kisah tersebut disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendengarnya, Rasulullah pun bertanya, bagaimana bisa Abi Said Al-Hudri mengetahui rahasia pengobatan dalam Al-Quran? Abi Said Al-Hudri lalu menjawab, bahwa ia serasa diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia tergerak membacakan doa berupa surat Al-Fatihah. Rasulullah kemudian meminta kepada Abi Said Al-Hudri, agar juga dibagikan resep rahasia pengobatan padanya. Beliau tersenyum, karena mengetahui bahwa sahabatnya dapat mengerti rahasia-rahasia pengobatan dalam Al-Quran. Demikianlah kisah-kisah karomah dari para sahabat Nabi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.